Oke, teman-teman semua, sebelum dimulai saya mohon untuk bisa on dulu videonya. Saya persilakan semua untuk on videonya. Iya. Baik, untuk mengawali kegiatan perkuliahan kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari pada siang hari ini mendatangkan manfaat untuk kita semua dan kita diberi kemudahan untuk mengamalkan ilmu yang kita peroleh pada siang hari ini. Baik, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Khususnya hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Allahumma fil li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahirabbil alamin. Fatihah. Baik, teman-teman sekalian, tolong semua videonya di-on-kan dulu. Saya mau mengcapture foto saudara semua. Ini untuk pelaporan ya, pelaporan kegiatan perkuliahan. Oke, 1, 2, 3. Oke, teman-teman, kita mulai ya perkuliahan kita. Jadi begini ya, saya langsung pada inti permasalahannya aja. Teman-teman, kita bertemu lagi dalam mata kuliah arsitektur komputer. Bagi yang pernah mengambil mata kuliah operating system atau sistem operasi yang kemarin itu, ini hampir sama kaitannya dengan arsitektur ini hampir sama dengan sistem operasi. Cuma sistem operasi itu lebih ke software ya, lebih ke logika software. Kalau arsitektur komputer ini lebih mengarah ke hardware, seperti itu. Nah, sebentar lagi ini nanti teman-teman akan saya bagikan buku ajar atau diktat ya dari fakultas teknik, dari perguruan tinggi yang lain, sebagai diktat untuk kita belajar. Nah, untuk kita nanti belajarnya bagaimana? Karena belajar kita ini nanti akan lebih banyak daring ya, karena saya posisinya tidak di Malang ya teman-teman ya, saya ada di luar kota, saya ada di Jember. Jadi kita pembelajarannya bisa dikatakan 60-70% daring. Kecuali nanti kalau pas saya ada di Malang ya kita bisa ketemuan. Tapi beberapa teman-teman yang dulu pernah jadi mahasiswa saya itu sudah pernah ketemu kuliah daring. Nah, luring gitu. Nah, sekarang karena saya posisinya ada di luar kota terus ya, jadi maka kita upayakan daring. Jadi kita upayakan dalam setiap bulan itu setiap minggu itu tidak ada yang kosong karena daring. Nanti untuk kegiatan perkuliahannya bisa saja nanti kita adakan pagi, minggu pagi, atau mungkin malam hari ya, malam hari. Yang jelas kebanyakan daring. Nah, ini begini teman-teman, materi kita saya mau izin untuk share ya, share screen ya teman-teman.
Suara saya ini bisa didengar dengan jelas nggak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya. Sekarang Bisa, Pak. share screen saya kelihatan. Kelihatan, Pak. Ini PowerPoint ya. Iya, betul ya. Saya Iya, betul, Pak. PowerPoint. Materi arsitektur komputer seperti itu. Ya, sudah kelihatan ya. Ada 13 poin. Tapi yang satu poin ini akan saya jelaskan sebentar lagi. Ini sederhana saja ya. Ini semacam kayak sejarah daripada perkembangan komputer itu sendiri. Nah, kemudian yang lain yang mulai dari bab 2 sebentar. Mulai bab 2 ini dan seterusnya. Nah, saya lebih suka ingin memberikan Anda kegiatan untuk berbagi ilmu ya. Jadi supaya jangan dari saya saja untuk ininya, pemberian materinya. Kalau saya lihat di sini itu nanti, makanya ini kita gabung aja kuliah kelas A sama kelas B. Kita gabung saja. Nah, itu nanti kita kalau berdasarkan anggota grup itu kan ada 13 atau berapa ya? 13 termasuk saya, berarti sebenarnya 12. Oh, minus saya dan Bu Erna. 13 berarti 11 ya. Nah, itu berarti kan saya ngajarkan ini bab 1 ini nanti habis ini. Kemudian yang nomor 2 sampai nomor 13 itu ya mungkin dibagi per 11. Nah, ini jaga-jaga nanti kalau mungkin ada yang barusan nanti masih baru ngisi KHS dan sebagainya. Nah, mungkin ada yang ini kita sisakan aja satu. Nah, dari 2 sampai 12 ini kan sudah 10 ya. Sudah 11. Dari 2 sampai 12 ini sudah 11 poin. Ini Anda bagi nanti per 11. Anda bagi sendiri. Maksud saya begini, setiap orang ini nanti presentasi satu bab. Materinya dari mana? Materinya dari diktat yang habis ini saya bagikan. Anda nanti buatkan PowerPoint-nya, kemudian pada giliran Anda nanti maju, Anda yang menjelaskan PowerPoint itu. Ya, sesuai dengan urut-urutannya ini. Nanti misalkan nomor 1 bus system. Nah, siapa yang menyajikan? Tuh, misalkan nanti disajikan oleh Mas Wisnu. Nah, silakan. Yang ke depan berarti Mas Wisnu yang akan presentasi. Gitu. Kemudian siapa lagi mungkin? Mas Rian, masuk Mas Rian ya. Saya lihat dulu. Masuk, Pak. Masuk ya. Ini soalnya layar Rian ini ketutup lah. Misalkan Mas Rian itu di nanti bab 3-nya di sistem memori internal dan eksternal. Nanti yang dipresentasikan itu. Nah, materinya dari 2 PDF yang habis ini saya kirim. Nanti Anda buatkan PowerPoint-nya, Anda presentasikan. Kalau sudah presentasi, PowerPoint-nya kirimkan ke saya. Nanti ke Google Drive sambil Anda ngisi absensi untuk sudah kirim PowerPoint. Kemudian bagi yang lain bagaimana? Pertanyaannya seperti itu. Yang tidak presentasi, tetap semua harus hadir ya. Harus hadir mengikuti presentasi ini. Termasuk nanti ada sesi tanya jawab. Nanti silakan Anda membuat sesi tanya jawab. Anda membuat pertanyaan dan menjawabnya. Seperti saling tanya jawab. Nah, seperti biasanya nanti pertanyaan yang masuk itu nanti akan saya catat, dan itu akan kita keluarkan menjadi materinya UTS atau UAS. Seperti itu teman-teman. Jadi materi UTS atau UAS-nya itu tidak menyimpang dari apa yang pernah dibahas di kelas, apa yang pernah dipresentasikan di kelas. Nah,
Lalu bagaimana caranya supaya bisa interaktif? Ya, setiap bab yang temennya maju, Anda belajar tentang bab itu. Nanti Anda bisa diskusi sama teman-temannya. Kita intinya diskusi, saling diskusi ya. Jadi kalau dulu kan modelnya kan kita apa ya? Satu arah ya. Satu arah. Seperti itu. Nah, sekarang ini kita balik. Anda yang menjadi penyajinya, saya hanya menjadi fasilitator untuk pembelajaran dan pemberian nilai. Jadi kita sama-sama belajar. Gitu ya teman-teman ya. Baik, mungkin ada yang belum jelas, ada yang perlu didiskusikan, ada yang perlu ditanyakan, dibahas, maksudnya seperti itu. Belum ada, Pak. Belum ada ya, jelas ya. Ini habis ini langsung saya plotting di grup supaya segera menulis presentasinya ya. Wes, ini langsung ini nomor 1 aja. Saya tulis dulu. Yang maju minggu depan, yang siap maju minggu depan siapa? Jadi supaya langsung enak. Yang lainnya nanti Anda plotting sendiri ya. Yang minggu depan aja. Ini minggu ini biar saya. Ayo, siapa? Lebih cepat maju lebih enak, nggak punya tanggungan. Kalau nggak mau saya yang nunjuk. Yang minggu depan itu materinya apa, Pak? Oke. Ini saya tulis ya di grup ya. Sorry. Semua ada di diktat itu ya, jadi Anda nggak usah khawatir, Anda nggak usah takut, nggak bisa, karena semua di buku ada, ya. Kalau misalkan Anda masih kurang jelas, Anda bisa googling. Materinya umum kok. Ya, itu saya tulis di grup. Minggu depan itu yang kita bahas adalah bas sistem. Bas sistem ya, kita bahas minggu depan. Nah, habis kuliah nanti akan saya share materinya. Ini sekarang supaya kita konsentrasi ke sini dulu. Oke. Saya akan buka materinya. Oke, kelihatan ya definisi komputer. Udah kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Istilah komputer dari kata menghitung, to compute ini ya, atau recon.
recount, bukan begini sebenarnya recountnya, recount pakai C, counter dari kata count, menghitung. To compute itu menghitung. Nah, kemudian kenapa ada komputer? Komputer itu dulu kan digunakan sebagai mesin penghitung elektronik. Kalau kalkulator beda lagi. Kalkulator itu juga menghitung juga, calculate, dari kata calculate, kalkulator penghitung. Tapi compute itu menghitung, yang artinya lebih ke pengolahan data ya teman-teman ya. Kalau menghitung saja itu calculate, kalkulasi, calculate, menghitung. Tapi kalau compute itu lebih ke ada menghitungnya, lebih komplit, ada mengolah datanya, seperti itu. Nah, arsitektur komputer itu sendiri sangat berkaitan dengan fungsi-fungsi dari masing-masing operasi. Nah, sedangkan fungsi-fungsi sistem komputer itu sangat berkaitan dengan operasional dan interkoneksinya. Nah, sementara di dalam satu unit komputer itu sendiri itu ada 3 komponen, teman-teman. Saya ini mengulang ya dari mata kuliah apa itu sistem operasi ya. Kita ada 3 komponen kalau kita berbicara dari arsitek komputer itu. Pertama ada sisi brainware-nya, manusianya ya, orangnya, penggunanya. Kemudian ada software. Software itu dibagi 2. Perangkat lunak ya. Software itu perangkat lunak, bahasa Indonesianya itu dibagi 2. Itu ada sistem operasi dan program aplikasi. Yang masuk dalam sistem operasi, contohnya itu adalah sistem operasi Windows, Linux, Xenix, Unix, Mac OS. Ya itu ya. Itu yang masuk dalam sistem operasi. Nah, kalau aplikasi, program aplikasi itu suatu program yang digunakan untuk membantu menyelesaikan permasalahan, membantu menyelesaikan apa? Itu tadi kebutuhan kita, diantaranya untuk menghitung, mengolah data dan sebagainya. Itu adalah tugas daripada program aplikasi. Nah, program aplikasi ini dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus berdiri di bawah dia berdiri di atasnya sistem operasi. Jadi strukturnya itu ya, yang paling bawah paling rendah itu adalah komputer atau PC yang berupa hardware-nya itu sendiri. Kemudian di tengah-tengahnya itu ada sistem operasi, di paling atas itu ada program aplikasi, baru brainware. Jadi kalau brainware sebagai manusia itu kan dia kan sebagai pengguna atau user ya. Untuk bisa menyelesaikan permasalahan tertentu, dia harus dibantu dengan adanya program aplikasi. Tapi program aplikasi tidak akan bisa berjalan tanpa adanya sebuah sistem operasi. Nah, sistem operasi itu sendiri apa? Sistem operasi itu ya program komputer juga, program aplikasi sebenarnya, tapi dia lebih mengarah ke hardware. Sistem operasi itu. Sistem operasi itu sebuah program komputer yang digunakan untuk mengelola hardware, mengelola PC atau komputer yang kita gunakan. Ya. Nah, sekarang kan zaman sekarang tuh komputer itu tidak hanya dalam bentuk PC, ada yang berbentuk laptop. Nah, lalu pertanyaannya, lah di mana posisinya sistem operasi? Ya, sistem operasi itu dia sebagai nyawanya sebuah PC. Itu ya. Sebuah PC. Lah terus ada nih yang tanya kemarin, loh Pak, berarti apa? Sekarang ini kan zamannya kan canggih ya, sudah industri 4.0. Industri 4.0 itu semua sekarang sudah serba gadget lah, gadget mania, komputer, HP itu sudah terintegrasi ya. Ada HP, ada laptop, ada tablet, itu fungsinya hampir-hampir sama. Komputer itu juga bisa untuk menghitung, memproses. Gadget sendiri, HP atau tablet itu juga bisa, asalkan ada itu sistem operasinya maupun aplikasinya.
Nah, itu mana sekarang yang dibedakan antara komputer, brainware, dan softwarenya? Nah, itu sekarang fungsi daripada komputer atau PC sendiri itu tidak hanya mengerucut atau terfokus pada komputer dan PC saja, teman-teman. Ini meskipun judulnya arsitektur komputer, sekarang ini kan dunia itu sudah sedemikian terbuka. Jadi konsep prinsipnya itu komputer atau PC ini sudah tidak hanya dilakukan oleh sebuah PC. Ini sekarang tuh HP itu sudah ada yang kemampuan kinerjanya seperti PC. Seperti dengan adanya aplikasi-aplikasi yang canggih, sekarang Anda bisa mengedit foto, bisa mengedit lagu, bisa upload foto, upload video ke Instagram kita. Itu pakai HP bisa sekarang. Kemudian tablet juga begitu, sudah bisa. Jadi zaman dulu, ini kan teorinya teori zaman dulu ya, masih banyak pakai komputer PC untuk mengedit, membuat sesuatu multimedia pembelajaran ya, itu pakai PC, pakai komputer. Dimana sekarang itu perannya sudah digantikan oleh HP maupun tablet. Nah, ini kayaknya orang-orang dulu itu kan seperti itu. Anda bisa mengupload segala sesuatu di manapun, kirim data, mengedit materi kuliah dan sebagainya, itu sekarang sudah dilakukan di mana-mana bisa dengan adanya teknologi cloud, dengan adanya aplikasi-aplikasi yang sudah berbasis internet. Nah, itu sudah terjembatani. Maka pembagian yang 3 ini untuk yang bidang komputer PC ini lebih diperluas dengan kata-kata hardware ya, tidak komputer atau PC, tapi dengan hardware seperti itu. Karena hardware itu sendiri bisa banyak nanti. Anda bisa pakai gadget, Anda bisa pakai laptop, Anda bisa pakai HP, tablet. Bahkan yang ekstrim-ekstrim sekarang nih, karena dunianya IoT, ya itu kan Internet of Things, itu saya belajar itu sekarang. Itu bidang saya. Ya, itu Anda mengaksesnya menggunakan microcontrol yang langsung berbasis ke internet. Seperti itu. Jadi ini malah lebih hardware secara umum yang di sisi bawah di tengah ini. Hardware lah. Baik itu hardware PC maupun non PC. Seperti itu, teman-teman. Nah, sekarang ini kita lihat ya, sekilas sih aku iseng. Ini teknologi tahun berapa ini yang ditulisin? Nah, ini tahun 1999 ya, sebelum tahun 2000. Otomatis ya masih berceritanya seperti ini. Nah, sekarang sudah 20 tahun kemudian, 21 tahun kemudian, yang mana pada tahun 1999 ini masih merupakan khayalan. Anda masih merupakan khayalan. Dulu zaman saya kuliah itu, ini 99 ini zamannya saya kuliah S1 dulu. Saya kuliah tahun 92. Itu ngetik di MS Word, kemudian terkoneksi dengan internet, itu masih sebuah keniscayaan. Tapi sekarang sudah ada dengan adanya Google Docs. Google Docs itu Anda bisa ngetik dimanapun, Anda bisa ngedit dimanapun. Kalau Anda bisa kerja dalam kelompok ya, bagi-bagi sama temennya, sampean ngejak bab 3, saya bab 1, nanti yang lain temennya ada yang bab 5. Seperti itu nanti digabung, dikompilasi dalam satu folder Google Drive, begitu selesai udah bukunya. Nah, kalau zaman dulu kan konvensional ya, ngetiknya ya masih di komputernya itu satu, itu harus selesai sendirian. Sekarang enggak, eranya sekarang kolaboratif. Jadi sekarang itu sudah borderless istilahnya ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut. Ini kalau kita masih ngomong masalah komputer ya, komputer yang personal komputer PC, itu di dalamnya ada ini, teman-teman. Ada input, ada output, ada proses, kemudian ini storage.
kalau dilihat secara global, kita fokus di sini saja ya. Input, proses, output ini adalah alur yang mendasar dari sebuah sistem, dimana yang kita bicarakan di materi arsitektur komputer ini sistem yang mengalir ini adalah sistem apa? Sistem informasi. Tentunya ini adalah aliran sistem daripada sistem informasi. Sistem itu ya begini teman-teman. Nanti kalau Anda ketemu dimanapun, mata kuliah apapun ya, baik itu energi terbarukan atau apa namanya rangkaian elektronika ataupun apapun, atau yang mengambil industri sistem informasi manajemen industri, itu aliran sebuah sistem itu ya begini nih, ada input, proses, output. Cuman kalau di kita ini kan kita bahas fokusnya di arsitektur komputer, artinya kita bahas di hardware-nya secara langsung. Input, proses, output ini apa yang dibahas? Input yaitu adalah data inputnya, masukannya itu berupa apa? Berupa data teman-teman. Inputnya pasti berupa data, karena kan kita ngomongnya ini ngomong komputer, kan perangkat komputer. Nah, ini inputannya berupa apa? Berupa data. Lalu dilakukan proses atau pengolahan ya. Outputnya apa coba? Outputnya adalah informasi. Jadi inputnya itu adalah data, kemudian diproses, dikelola, dan dikeluarkan dalam bentuk informasi. Jadi data, pengolahan atau proses menjadi informasi. Input, proses, output, ini alur IPO-nya itu seperti itu. Jadi kalau teman-teman nanti ada yang bicara bagaimana IPO, IPO itu input, proses, output. Itu terdiri dari, kalau di kita di bidang informatika, di teknologi informasi, itu inputnya adalah berupa data, kemudian dikelola, diolah menjadi informasi. Seperti itu. Nah, sekarang masalahnya nanti bisa meluas nih teman-teman ya. Ketika kita ngomong data atau input ya, input ini kan tadi kan kita sudah sepakati inputnya berupa data. Nah, input yang berupa data itu adalah masih berupa mentah ya. Formatnya apa? Formatnya ada yang berupa gambar, ada yang berupa tulisan, ada yang suara, bahkan data-data analog ya. Seperti apa? Seperti suhu, kelembapan udara, pH tanah, itu berupa data itu teman-teman. Atau udara apa ya? Gas lah. Gas hidrogen, gas klorin. Nah, itu nanti berapa tekanannya di dalam atmosfer itu bisa dianggap sebagai data. Lalu dilakukan pemrosesan, kemudian dikeluarkan output sebagai sebuah informasi. Contoh ya, saya merekam, mendeteksi data temperatur gitu, dalam satu ruangan. Saya kumpulkan nih data itu. Saya kumpulkan data selama 1 bulan. Kemudian saya cari rata-ratanya suhu ruangan tersebut selama 1 bulan. Nah, kemudian kita atur outputnya, kita keluarkan menjadi sebuah informasi. Informasinya berupa apa? Grafik naik turunnya suhu dalam ruangan kamar kos saya misalnya seperti itu, atau kamar kontrakan. Nah, itu sudah berupa informasi. Oh, tanggal 1 suhunya 27, tanggal 2 suhunya turun 26,5, tanggal 3 naik lagi 27 lagi, tanggal 4 27,8. Nah, itu terus diamati terus per hari. Akhirnya kan muncul grafik. Begitu dimunculkan grafik suhu tersebut sudah berupa gambar. Nah, itu dari data diolah menjadi grafik, menjadi bentuk gambar. Itu sudah informasi. Paham ya di situ ya? Ya, sampai di sini bisa dipahami nggak, teman-teman? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Itu dasar ini ya, dasar banget ini. Dasar banget. Dalam perkembangannya nanti
ketika kita ngomong masalah apa ya, belajar yang lebih tinggi lagi, masalah artificial intelligence, masalah menggunakan algoritma yang tinggi ya, seperti machine learning dan sebagainya, itu juga seperti itu konsepnya teman-teman. Kita mengamati data apa, misalnya data suhu curah hujan di sawah jajar misalkan itu ya, kita pasang di situ sensor, kita pasang di situ sensornya, kemudian kita amati data 1 bulan, kemudian data 1 bulan itu kita kumpulkan, kita masukkan ke dalam algoritma ya. Sebentar, saya ada telepon. Jadi teman-teman ya, jadi apa namanya, mana tadi ya, kita kumpulkan data-data dalam 1 bulan itu, maka akan terkumpul data suhu misalkan daerah sawah jajar selama 1 bulan seperti yang tadi. Terus kita grafikan, kan kalau digrafikan kan muncul nanti kan naik turunnya kan ya. Nah ini tidak tiba-tiba kita grafikan langsung kita gambar, enggak, tapi kita masukkan ke algoritma, misalkan ke artificial intelligence gitu, ke machine learning, kemudian kita prediksi. Oh kayak BMKG itu kan cara kerjanya kan begitu. Anda tahu BMKG kan? BMKG itu kan apa itu kepanjangannya? Balai Meteorologi dan Geofisika. Meteorologi dan Geofisika. Ya itu. Badan Meteorologi, K-nya apa ya? Klimatologi dan Geofisika. Iya Pak. Tuh. Itu kan data dalam 1 bulan misalkan itu kumpulkan, kemudian dia prediksi untuk 2 atau 3 hari ke depan cuacanya bagaimana, apa berangin atau hujan deras atau apalah, itu berangkat dari data sekian hari atau sekian minggu yang lalu. Itu digunakan untuk memprediksi 3 hari ke depan, berangkat dari data yang ada. Nah itu di situ pakai metode-metode machine learning seperti itu. Salah satunya ya, salah satu pemanfaatannya itu. Nah itu balik ke sini, balik ke dalam konsep input proses output ini. Nah, dia ada sebuah data yang dimasukkan, kemudian diproses, dikelola, kemudian dikeluarkan. Nah tentunya ini semua melibatkan perangkat ya, perangkat input, perangkat processing maupun perangkat output. Perangkat input biasanya ya itu yang digunakan untuk merubah data yang ada. Oh ya, sebelum itu saya jelaskan dulu nanti. Ini biasanya perangkat yang ada di sini ini adalah yang bisa merubah format dari data digital, dari data analog ke digital. Seperti itu, ya. Jadi teman-teman, biasanya data input itu adalah begini. Sampai mana tadi? Data input ini ya, ini biasanya dari data analog diubah menjadi digital, diproses, kemudian dioutputkan, dikeluarkan. Ini yang diinput ini, kalau kita tadi ya, contohnya adalah data suhu, data kelembapan udara, itu datanya data analog di apa namanya, di capture ya, di capture pakai sensor, itu kemudian dikelola oleh mikrokontrol. Mikrokontrolnya bisa Arduino, bisa Raspberry, bisa apa namanya, apa ya, ESP8266. Nah nanti teman-teman kalau sudah belajar apa namanya, IoT ya, nanti akan lebih jelas, di sana akan kelihatan. Jadi datanya dari data analog di capture pakai sensor suhu,
sensor kelembapan, sensor udara, cahaya, ultrasonik dan sebagainya diproses dalam satu hardware. Hardware-nya itu tadi mungkin boleh pakai microcontrol, Raspberry, laptop dan sebagainya. Maka lebih luas. Ini tidak kita fokuskan sebagai PC atau komputer aja. Soalnya microcontrol itu juga bisa dianggap sebagai pemproses, processing gitu. Sebagai otak lah ya, seperti itu. Nanti dikeluarkan sebagai data. Informasi. Informasinya yang data yang tadi ditangkap bisa sudah dalam bentuk tabel Excel ya. Nah, kalau sudah masuk dalam tabel Excel kan sudah bisa digrafikkan, itu gampang sekali kalau sudah masuk situ. Makanya teman-teman nanti kalau mau skripsi itu menarik itu mengambil dengan konsep ini data dari lingkungan ya, data kelembapan, data cahaya, intensitas cahaya diproses, kemudian dikeluarkan, di-outputkan. Itu alurnya ya teman-teman ya. Ya banyaklah penerapannya ini. 3 poin ini, input, proses, output. Banyak ya, tergantung kita bidang apa. Seperti tadi kalau kita ngomong teknologi informasi ya, konsepnya data diproses menjadi informasi. Itu wes. Nanti kalau ditanya lagi, data itu apa mas? Nah, dibalik lagi konsepnya, pengertiannya. Ya data adalah informasi mentah yang belum diproses. Nanti kalau yang ditanya, informasi itu apa mas? Ya informasi itu adalah bentuk hasil pengolahan data yang sudah digunakan untuk untuk keperluan kebutuhan manusia. Seperti itu. Nah, data itu tadi kan itu sederhananya ya. Nah, nanti kalau sudah jadi informasi sudah macam-macam, sudah kompleks. Mau berbentuk dia video, itu kompleks itu. Sudah ada teksnya, ada gambarnya, ada picture bergeraknya. Itu video itu kompleks. Sudah bentuk data streaming sudah. Biasanya malah yang sekarang itu ada kayak tutorial itu kan lengkap itu. Ada dashboardnya, web dashboard, ada macam-macam. Dashboard yang dikeluarkan kan gambar grafiknya itu. Oke, ini saya masih berkutat di sini 3 ini. Bisa dipahami ya teman-teman ya, yang 3 ini ya. Oke. Yang 3 ini sekarang storage. Storage itu apa? Storage itu adalah penyimpanan eksternal ya. Dalam hal ini penyimpanan eksternal. Sebenarnya di dalam komputer kita itu ada 2 penyimpanan internal dan penyimpanan eksternal. Yang internal itu di dalam memorinya mikroprosesor itu sendiri, mikrokontrol itu sendiri. Kalau yang eksternal itu di hard disk kita, teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu misalkan nih ngetik MS Word, kan disimpan ya, di save atau save as itu kan. Nah, itu teman-teman menyimpannya itu di external storage atau di hard disk ya, istilahnya seperti itu. Nah, oke, sekarang sudah bisa dipahami ya tentunya ya, storage itu pengertiannya tidak begitu sulit. Nah, yang konsep dasar yang harus Anda kuasai betul-betul itu adalah input, proses, outputnya ini. Sekarang saya mau menginjak ke kemampuan atau kinerja. Nah, sekarang ya, komputer mempunyai kecepatan dan ketepatan dalam mengolah data dan menghasilkan informasi. Kemampuan kapasitas penyimpanan data dalam memori atau simpanan luar seperti hard disk saat ini terjadi peningkatan kapasitas yang sangat luar biasa. Kemampuan lain yang dimiliki komputer adalah kecepatan mengirim data dalam format apapun antar komputer dalam jaringan wilayah lokal maupun global. Nah, begini teman-teman yang dimaksud sini. Komputer itu kan perangkat keras ya. Kalau kita fokus di dalam komputer itu tadi yang kita golongkan di dalam perangkat keras, itu kan apa karakteristiknya? Ini
semua teman-teman harus sama-sama menyadari dan meyakini. Sebenarnya kalau komputer itu teman-teman ada yang takjub, ada yang loh kok hebat ya, komputer bisa begini, bisa begitu, bisa mengalahkan kinerjanya manusia. Sebenarnya itu salah besar teman-teman ya. Komputer itu adalah tak ubahnya sebagai sebuah benda mati. Nah, yang hebat siapa? Yang hebat adalah manusianya itu sendiri. Karena yang menciptakan komputer itu adalah manusia. Nah, sekarang komputer itu dibuat supaya dia mempunyai kinerja menyerupai manusia. Di mana dia mulai diberikan logika artificial intelligence itu kecerdasan buatan, di mana kehebatan kecerdasan otak seorang manusia itu dipindahkan ke komputer dengan algoritma tertentu, sehingga masuk ke dalam suatu program aplikasi. Seolah-olah dia program aplikasi itu terus bekerja sendiri seperti halnya manusia itu orang pinter masuk ke dalam komputer, seolah-olah seperti itu. Tapi kalau tanpa adanya program itu, tanpa adanya operating system, tanpa adanya aplikasi yang membuat dia menjadi pintar dalam tanda kutip, komputer itu tidak akan bisa apa-apa. Kalau nggak percaya, komputer itu, program komputer Anda, aplikasinya dihapus total, diformat, Anda nyalakan. Apa bisa jalan? Nggak bisa. Ya karena itu diprogram oleh manusia. Jadi kemampuan komputer itu ya namanya mesin ya seperti itu, sesuai dengan program atau sesuai dengan instruksi perintah yang ditanamkan ke dalam komputer itu sendiri. Oke, paham ya situ ya? Oke, sekarang saya balik lagi ke sini. Kemampuan komputer. Suatu komputer memiliki kemampuan sebagai berikut. Ini yang dianggap hebat oleh orang-orang itu. Sebenarnya nggak ada hebatnya. Teknologi dari awal dulu pertama kalinya ditemukan komputer itu dengan kapasitas kecepatannya rendah. Kecepatan rendah, kapasitas penyimpanan datanya pun sedikit. Nah, sekarang dengan bertambahnya waktu, bertambah dengan kebutuhan manusia yang semakin banyak, akhirnya mereka melakukan riset penelitian untuk meningkatkan kecepatan dan menambah kapasitas. Jadi itu aja sebenarnya dunia komputer, hardware itu. Jadi Anda tidak usah kaget atau Anda tidak usah terkesima dengan adanya komputer yang harga sekarang 20 jutaan, 25, 30, atau bahkan ada yang satu komputer itu teman saya beli itu ada yang sekitar 50 juta. Itu untuk memproses tertentu memproses video, entah memproses untuk immersive technology yang seperti itu, ada yang 50 juta itu Mac OS itu, MacBook Air kayak gitu kan ada yang 50-an. Gak usah kaget, gak usah kagum, biasa itu. Cuman paling dia peningkatannya teknologinya itu adalah peningkatan kecepatan, ketepatan mengolah data, serta kapasitas penyimpanan. Nah ini yang ketiga poin ini ya. Dan mungkin masalah interfacing dengan jaringan wilayah lokal, regional maupun global. Tapi sekarang rata-rata semua sudah bisa akses internet lah. Ya, semua sudah ada port untuk bisa wifi, ada kabel untuk internetnya, jaringannya seperti itu. Jadi semua sudah support untuk bisa masuk ke jaringan global. Yaitu ini, kalau dulu mungkin masih ada komputer yang tidak bisa akses internet, harus nambah alat-alat tertentu, nambah modem dan sebagainya. Sekarang enggak, sekarang udah biasa, tinggal colok ke dalam kabel Ethernet atau nambah card LAN gitu ya, nambah card USB gitu, asal ada USB-nya bisa sudah koneksi internet. Jadi tiga ini, jadi peningkatan teknologi atau kecepatan sebuah hardware itu yang paling dasar itu tiga ini. Coba sampai kapanpun kalau Anda mau beli komputer, amati ya, kecepatannya berapa, kapasitasnya berapa, pasti itu itu nggak ada lagi udah. Teknologinya cuma berhenti sampai situ. Kecepatannya, kapasitas,
kecepatan, kapasitas penyimpanan data, sama ketepatan akses. Itu 3 ini. Nah, ini kemudian ini adalah ukuran-ukuran satuannya. Millisecond, ms, microsecond, nanosecond, picosecond. Nah, ini semakin tinggi ya, otomatis semakin cepat. Ya. 100.000 second per detik untuk memproses instruksinya. Ya, semakin cepat kan ya. Oke, kemudian karakteristik komputer. Nah, nih yang menjadi tidak hebatnya komputer di mata kita sebagai manusia. Jadi komputer itu, teman-teman sekalian ya, komputer itu tidak mempunyai perasaan atau emosi, sehingga komputer dalam melakukan aktivitasnya akan bersifat statis. Nah, ini kelemahan sekaligus kelebihan dari komputer. Karena dia tidak punya perasaan atau tidak punya emosi, maka kita minta dia untuk ngitung dalam jangka waktu lama, dia nggak akan pernah mengeluh. Tapi tiba-tiba jebol aja gitu ya. Itu. Karena dia nggak punya perasaan. Coba kalau kita manusia punya perasaan, ngitung, muter ping 10, nggak masalah. Sampai ping 100 mulai blenger, perasaan, ada emosi dan sebagainya. Nanti sampai 100 kali sudah semakin tidak akurat. 200 karena emosi sudah malah nggak dihitung malah, karena emosinya sudah tidak terkontrol. Itu manusia. Tapi kalau komputer enggak. Kemudian komputer mampu menyimpan data yang besar dalam waktu yang lama dan sifat datanya disimpan bersifat dinamis, di mana sewaktu-waktu data dapat dilakukan perubahan dan pembaruan jika dikehendaki. Ya, memang dia bisa menyimpan dalam waktu yang lama. Kalau manusia kadang lupa, kadang ingat. Ya. Kalau yang menyenangkan itu gampang lupa ingatnya. Tapi kalau yang nggak menyenangkan, dua-duanya sama sih. Yang sangat menyenangkan sama yang tidak menyenangkan itu gampang diingat oleh manusia. Tapi yang tengah-tengah itu kayaknya sulit manusia untuk ingat-ingat. Ya, sama kalau saya ingat-ingat mahasiswa, kalau yang pinter-pinter sekali itu gampang ingatnya, atau yang bandel-bandel sekali itu gampang ingatnya. Tapi kalau yang biasa-biasa, nah, Anda gampang dilupakan. Itu ya. Komputer bisa melakukan pengurutan dan pencarian dalam waktu yang singkat. Nah, ini juga salah satu kelebihannya komputer. Manusia itu lebih lambat kalau misalkan mengurutkan, karena komputer sifatnya konsisten dia. Nah, kalau manusia kan nggak konsisten tadi. Terus komputer mampu mengolah data perhitungan yang besar dengan cepat dan akurat, seperti perhitungan aritmetika. Nah, ini makanya yang kelebihan ini yang sering dimanfaatkan. Nah, pokoknya perhitungan-perhitungan itu komputer lebih jago lah. Karena apa? Dia nggak punya perasaan, nggak punya emosi. Komputer mampu menerima dan mengeluarkan data yang besar dalam waktu yang cepat. Ini kata-katanya kalau boleh saya ganti. Komputer mampu mengelola, ya, bukan menerima dan mengelola data untuk menjadi informasi yang besar dalam waktu yang cepat. Itu prinsipnya seperti itu. Jadi bukan hanya menerima saja dan mengeluarkan saja, tapi mengelola. Nah, ini terakhir ya paling ya. Ya, keterbatasan dari sebuah komputer. Keterbatasannya memiliki keterbatasan, yaitu komputer tidak bisa berpikir secara dinamis sendiri. Ya, nggak bisa. Dia harus disuruh. Dia harus diprogram oleh manusia. Tidak punya inisiatif. Soalnya apa? Mesin itu tadi, benda. Kalau nggak ada programnya nggak bisa. Dia kalau nggak kita suruh bisa menyelesaikan satu permasalahan, nggak bisa. Kalau Anda yang mungkin sudah pernah membuat robot, atau nanti mungkin barangkali skripsinya membuat robot, robot itu juga begitu. Kalau tidak kita suruh, misalkan tidak kita suruh untuk memadamkan api, gitu, memadamkan kebakaran, ya dia nggak akan memadamkan kebakaran. Ya.
seperti itu. Pekerjaan yang dilakukan komputer bisa mengurangi tenaga kerja manusia. Ini pasti sudah jelas karena sifatnya itu tadi. Kemudian data yang tersimpan dalam komputer memiliki risiko yang lebih tinggi karena bisa diambil atau disadap oleh pengguna lain atau hacker. Meskipun telah diberi pelindung program atau password, seperti terjadinya pemalsuan transaksi di bank. Oke. Nah, ini sekarang adalah struktur dari sebuah komputer. Ini komputer ini kalau dipecah di dalamnya CPU itu ini Central Processing Unit, ada main memory, ada sistem interconnection, dan ada input output sistemnya I/O. Ini CPU, struktur komputernya CPU, memori utama, I/O, dan sistem interkoneksi. Ini secara global teman-teman ya, itu seperti itu. Nah sekarang kalau secara strukturnya, struktur di dalamnya, di dalam CPU itu sendiri itu ada register, ada internal interkoneksi CPU, ada ALU arithmetic and logic unit, sama control unit. Ini setelah ini dipecah ya di dalam CPU, yang di ini dipecah, yang ini ya kelihatan ya, ini ya CPU yang ini dipecah seolah-olah di zoom itu di dalam CPU ini di dalamnya ada register, ada arithmetic and logic unit, internal CPU, sama control unit. Ini di dalamnya CPU. Udah itu wis. Ini operasi komputer. Nah ini alur pemrosesan di dalam sebuah komputer. Ada yang dari proses itu yang dari dari atas ya, dari atas kemudian ke bawah, ke bottom, kemudian ke atas lagi. Ada yang dari kontrol langsung ke atas, ada yang ke bawah, ada yang dari bawah ke atas dan ke bawah lagi, ke processing, ke storage. Ada yang dari processing langsung ke maupun kontrol langsung ke storage. Nah ini tergantung sama kasusnya. Mengilustrasikan komputer sebagai fungsi operasi pemindahan data itu gambar A itu ini. Kalau pemindahan data itu dari storage dipindah. Kalau B, penyimpanan data sementara, B, kontrol ke storage, kemudian bawa lagi ke movement. Kalau yang C dan D sebagai fungsi operasi pengolahan data, C dan D ini tadi fungsi operasi pengolahan data. Oke, itu ya, itu untuk yang bab satunya. Sekarang saya sebelum saya lihat pembagian ininya, jadwalnya, silakan kalau ada yang ingin bertanya. Pak, permisi, saya Galinur dari Teknik Elektrobi, Pak. Iya ya, nggak apa-apa, Mas. Untuk presentasi berikutnya itu materinya diambil dari bahan yang Bapak berikan atau ambil juga di sumber-sumber atau gitu-gitu, Pak? Gini ya, materinya habis ini saya share. Itu atau dari materi kan aja. Iya, materinya habis ini saya share.
Cuman topiknya itu Anda boleh bebas ngambil dari manapun, tidak harus dari punya saya ya. Itu. Ini saya share nih materinya. Saya ingin Anda semua masuk ke dalam Google Classroom. Habis ini saya coba untuk membuat Google Classroom. Mudah-mudahan bisa masuk supaya saya bisa nyimpen materi-materi. Supaya kalau nggak di gini, kalau di grup bisa hilang. Ya, Pak. Sudah masuk ya? Iya, masuk ya teman-teman ya. Sudah bisa. Masuk, Pak. Di grup ya. Oke. Ya. Oke, mungkin ada Ya. pertanyaan lain lagi. Sudah tidak ada, Pak. Kalau untuk presentasi jadi pakai PPT berarti, Pak ya? Ya, sampean pakai PPT ya. Nanti saya buatkan Google Drive untuk nyimpen apa namanya file PPT-nya itu, sehingga nanti setelah kuliah selesai teman-teman semua punya PowerPoint-nya, saling tukar menukar PowerPoint, sama bisa membuat pertanyaan ya. Nanti gini teman-teman, ini kan diktatnya sudah saya share, semua teman-teman bisa belajar itu sambil nanti mempersiapkan presentasi berikutnya ya. Terus buat pertanyaan supaya hidup ya mata kuliah kita. Satu orang bikin 2 pertanyaan saja, nggak usah banyak-banyak. Nanti kita bahas, kita catat jawabannya ya. Itu biasanya yang kita juangkan UTS atau UAS. Jadi kayak gitu ya. Tolong semua. Jadi simpel aja, nanti kita UTS UAS-nya kita keluarkan sebelum UTS UAS beneran. Ya. Iya, Pak. Jadi nanti kayak kemarin-kemarin itu Anda nanti ngirim gitu. Di telepon sekaligus upload ininya. Nah, jadi kalau ada yang belum mendaftarkan diri untuk presentasi, silakan mendaftar. Silakan mendaftar supaya dapat bagian. Soalnya ini juga saya ambil sebagai materi untuk ini. Oke, kita kuliah sampai jam berapa ya? Jam 11, Pak. Oh, Kurang 10 menit. Iya. Iya. Yes. Terakhir ya, saya mau menyampaikan evolusi komputer. Evolusi komputer itu paling sederhana. Saya balik lagi, saya share. Oke, saya share lagi. Oke, ini cuma tahun-tahun aja teman-teman ya. Ini tak ubahnya sebagai sejarah daripada komputer itu sendiri. Ini kalau di dalam diktatnya ini yang tertulis mulai tahun 40 lah, sebelum 1940. Nah, ini sampai teman-teman. Nah, ini awalnya apa sih ini kayak apa ya, komputer apa nih namanya? Sipoa. Kayak orang Cina itu kan kalau jualan pakai ini komputer. Kemudian pakai ini kalkulator roda numerik abad 12 sampai sekarang wis tak seret. Nah, ini makanya teman-teman nanti bisa belajar sendiri. Soalnya ini kan cuma sejarah-sejarah dong ya.
Komputer generasi keempat awal 80-an. Komputernya seperti ini chip ya, VLSI, Very Large Scale Integration System. Nah, tahun 70-an ini. Nanti ada mulai macam-macam, ada yang menggunakan semikonduktor, ada yang menggunakan liquid, ada yang menggunakan ini yang terakhir yang tertulis di sini. Hanya ini kan Anda bisa lagi lebih banyak lagi untuk mencari apa namanya perkembangan teknologi komputer. Itu saja yang sebagai penutup hari ini. Bagaimana? Mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi, teman-teman? Kalau tidak ada, saya mohon izin untuk on cam kembali untuk saya capture lagi. Silakan teman-teman untuk on cam lagi. Ya, saya ulangi lagi. 1. Ya. Siapa nih yang belum online? Mas Eko udah. Mas ini Domi sama Mas Zen. Tolong dibuka videonya. Ya, tolong dibuka bentar aja. Mas Zen sama Mas Domi. Oke, 1, 2, nggak dengar lah Mas Zen sama Mas Domi. Ya wis, kita tinggal aja. 1, 2, 3. Oke teman-teman, mungkin sementara kalau tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman, bisa kita akhiri ya pertemuan kali ini ya. Nanti akan saya persiapkan segala sesuatunya termasuk absensinya secara online, dan mungkin juga nanti pertanyaan-pertanyaannya itu. Jadi gini, kalau kemarin tuh mungkin pertanyaannya itu kan ditulis dulu di situ. Nah, nanti yang ini pas pada saat presentasi aja Anda upload sambil absen. Nanti yang sudah presentasi saya siapkan. Nanti ada 2%, ada 2 absen ya. Yang satunya absen presentasi, terus yang lainnya nanti absen pengumpulan tugas. Ya, seperti itu ya, teman-teman. Supaya tidak bingung repot. Oke, mungkin kita akhiri saja pertemuan siang hari ini. Terima kasih atas seluruh waktu dan kesempatannya. Semoga pertemuan siang ini mendapatkan manfaat bagi kita semua, mendatangkan manfaat untuk kita semua, dan kita selalu diberi kemudahan untuk mengamalkan ilmu yang kita peroleh siang hari ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.